Halo teman-teman semua, selamat datang di Podsku Podcast with Himaku. Bareng aku Mail Dan aku Dwi yang akan menemani kalian semua. Hari ini kita bakal ngobrol topik yang seru banget nih, tentang relawan pajak. Nah, pernah dengar kan teman-teman? Atau mungkin ada yang sudah pengen ikutan tapi masih bingung? Tenang aja, kita bakal bahas bareng-bareng dari A sampai Z. Di episode kali ini kita juga kedatangan tamu spesial yaitu Kak Siva Mariam yang pastinya udah berpengalaman menjadi relawan pajak. Kak Siva merupakan mahasiswa semester 8 dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan akuntansi. Gak cuma sibuk kuliah, Kak Siva juga ikut ambil bagian dalam edukasi dan pelayanan pajak masyarakat. Bahkan Kak Siva pernah mendapat penghargaan sebagai peraih relawan pajak terbaik ketiga di Direktorat Jenderal Pajak. Wah, keren banget ya, Il. Wah, keren banget nih. Jadi, buat teman-teman semua, siap-siap ya dengerin sampai habis. Pastiin gak kalian skip, karena bakal banyak insight seru dan tips kece buat kalian semua. Nah, penasaran kan? Jadi, langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Syifa. Halo. Iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Tadi jalan ke sini tadi ada kendala nggak Kak? Alhamdulillah nggak ada. Karena macet mungkin. Oh, alhamdulillah lancar ya. Aku pengen tahu nih Kak, perasaan kakak gimana sih pas diundang podcast Himaku? Alhamdulillah ya. Sebenarnya seneng banget karena ternyata ya bisa ngasih informasi tentang pajak, relawan pajak ya terutama. Kita juga senang banget nih Kak Sipa bisa datang. Sebelumnya aku juga sama Mail mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sipa yang udah Terima kasih ngulangin kembali. waktunya. Soalnya banyak nih Kak dari teman-teman mahasiswa yang belum tahu apa sih relawan pajak itu. Nah, kita juga punya beberapa pertanyaan nih Kak, yang mungkin banyak dari teman-teman mahasiswa ingin tahu tentang program relawan pajak ini. Langsung kita mulai sharing-sharingnya mungkin ya Kak. Boleh. Nah Kak, aku pengen tahu nih, coba dong Kak ceritain ke kita awalnya kenapa sih Kak Syifa itu tertarik dengan program relawan pajak? Yang pertama ya, waktu itu tuh aku lagi kampus mengajar waktu itu. Alhamdulillah keterima kampus mengajar angkatan ke-6. Terus harusnya itu kan aku magang di perusahaan, cuma karena waktu itu waktunya udah keterima di kampus mengajar, jadi ya udah aku jalanin kampus mengajar. Terus setelah jalanin kampus mengajar angkatan 6 itu, ya aku bingung kan, gak punya pengalaman di jurusan aku akuntansi gitu kan. Terus waktu itu ya aku jadi pengen cobain gitu, maksudnya buat nambahin pengalaman di jurusan aku, buat jadi ngikut relawan pajak sih gitu. Terus Kak untuk join menjadi relawan pajak itu tahapan yang harus dilewatin apa aja sih Kak? Lumayan banyak ya. Kalau kemarin itu aku bikin video, terus ada tesnya juga, ngerjain soal-soal eksistensi SPT, terus ada BDS, kehumasan, supporting activities, itu ada ambang nilainya, jadi lumayan bertahap sih emang. Tapi selama tahapan itu kita dibimbing nggak sih Kak, kayak misalkan dikasih tahu abis ini gitu. Oh, kalau waktu itu aku minim informasi. Jadi semuanya ya aku baca di informasi dari websitenya aja sih, ngikutin. Tapi tuh aku pengen tahu nih, caranya jadi relawan pajak itu Kak Syifa dapat informasinya itu dari mana? Daftar relawan pajak itu? Kalau dulu itu kan ya aku pas abis, ya aku ngerasa masih butuh pengalaman di bidang aku ya, di akuntansi gitu. Ya aku waktu itu dapat informasi alhamdulillah dari ketua kelas. Ya aku juga mau ngasih tahu juga nih buat ketua kelas ya, maksudnya ya aku banyak nerima informasi juga tuh, kebanyakan di ketua kelas di kampus tuh agak pasif ya. Itu ya lebih aktif lagi lah ke depannya, karena kan nggak mungkin ya, maksudnya dari rektor langsung ke kelas-kelas ngasih tahu info akademik tuh nggak mungkin gitu. Kadang mahasiswa juga males nyari info juga ya, paling yang utama adalah ketua kelas ya.
itu harus informatif ke kelas gitu sih. Waktu itu dari ketua Kalau kelas. misalkan dari sosmed itu juga bisa kayak informasinya. Informasi dari sosmed, cuma kemarin itu aku nggak ada informasi dari sosmed. Oh, dari sosmed. Berarti dari Malah aku dari pure ketua kelas. kelas, iya ngisi Google Form dulu sih awalnya gitu. Nah, saat pertama kali dinyatakan lolos menjadi relawan pajak, ekspektasi kakak dalam program ini tuh apa sih kak? Sebenarnya itu tadi ya, aku nggak berekspektasi tinggi juga. Aku cuma pertama tuh kayak ya udah aku coba kali ya, karena aku ngerasa kurang pengalaman di bidang akuntansi, ya Pak, ini kesempatan aku gitu. Ya udah aku coba. Jadi alhamdulillah keterima gitu. Ekspektasinya ya paling pas keterima yang terbaik lah, intinya buat diri aku sendiri, buat KPP tempat aku ditugaskan gitu sih. Tapi itu kata orang-orang ya, Kak. Kata itu kalau misalkan harus jadi lawan pajak itu harus mengerti tentang semua peraturan perpajakan. Menurut Kak Siva itu gimana? Sebenarnya kalau peraturan perpajakan mah emang perlu ya sebagai sebagai warga negara gitu kan, apalagi kita pasti udah kuliah ya, maksudnya kadang ada mahasiswa yang kerja juga pasti ya menjadi wajib pajak juga. Sebenarnya itu ya perlu sih, karena ya buat diri kita sendiri juga kan, maksudnya ya itu terus. Nah itu tuh emang kita kalau misalkan nggak jadi lawan pajak juga, tapi itu kita harus mengerti peraturan perpajakannya ya Kak. Iya, harus sadar pajak sih memang, karena kan di pajak itu kan nggak cuma kita lapor pajak kok sudah gitu, kayak kita kerja kita bayar pajak itu enggak kan, pasti kan kita di sekeliling kita kan ada pajak kayak PPN itu, kita kayak makan itu kan juga ada pajaknya gitu ya. Kita harus mulai belajar latih sih, itu sih harus tahu. Terus kan juga banyak nih kak yang bilang kalau daftar relawan pajak itu ribet, bener gak sih kak? Enggak sama sekali. Alhamdulillah itu aku bener-bener, ya itu tadi aku minim informasi, jadi aku nyari tahu sendiri juga, terus ya mudah itu ya, tadi mudah informasinya, maksudnya lebih enggak gampang, enggak susah. Tapi itu kebanyakan orang bilang emang ribet tau kata-katanya kalau jadi lawan pajak. Ribet. Banyak Kadang banget ya. orang-orang tuh udah berasumsi berasumsi. negatif tentang relawan pajak. Kalau aku sendiri sih nggak merasa gitu, karena aku emang ya itu tadi ya, aku butuh pengalaman di bidang aku, terus aku juga mau nyumbangin ilmu aku lah yang udah aku dapat di dalam kelas gitu kan. Nggak mungkin kita cuma UTS UAS terus ngerjain tugas selesai, nggak mungkin kan, kita pasti harus pakai ilmu yang kita dapat itu kemana gitu, buat bermanfaat juga nggak nih buat orang gitu kan pasti. Pas jadi lawan pajak nih kayak itu tuh kita dikasih pembekalan ilmu nggak sih? Iya pasti dikasih pembekalan. Nggak mungkin kita kadang kan ada mahasiswa yang nggak terlalu paham ya, maksudnya pasti ya pasti ada. Terus kemarin juga lumayan banyak sih yang dari jurusan berbeda ya, maksudnya nggak yang familiar dengan pajak. Itu mereka kan pasti butuh informasi juga, butuh belajar juga, yang nggak semuanya langsung bisa gitu, pasti ada. Jadi mungkin teman-teman yang udah daftar nggak perlu takut ya Kak. Benar banget, semuanya pasti diajarin dulu ya, nggak mungkin kita langsung jadi ya kayak kita ngerti apa-apa gitu. Iya benar. Kadang yang belajar di kelas juga kadang masih bingung kan, apalagi yang nggak ada pelajarannya gitu mata kuliahnya. Tapi kan Kakak udah jadi lawan pajak nih. Aku pengen tahu dong Kak, ada nggak sih momen-momen memorable selama Kakak jadi lawan pajak gitu? Momen yang benar paling diingat banget gitu. Lumayan banyak sih, lumayan. Yang paling memorable itu kalau diajak keluar ya. Keluar. Aku seneng banget sih kalau disuruh ajak keluar. Karena pasti lebih banyak membantu, enggak lebih banyak juga sih, lebih explore diri kita sendiri gitu kan, ketemu banyak orang, terus belajar dari para ya senior ya, istilahnya yang pegawai KPP gitu. Kita belajar gimana cara terjun langsung di wajib pajak luar KPP gitu. Ya itu seru sih. Terus aku punya satu cerita nih. Itu aku lagi asistensi pajak di KPP. Waktu itu muka aku lagi breakout ya. Nah itu ada, ya Allah aku nggak tahu ya, itu alhamdulillah banget itu beliau itu baik banget. Aku abis bantuin dia asistensi pajak, suami istri ya, cuma aku nggak bisa nyebutin, maaf. Itu dia baik banget, beliau baik banget, nanyain muka aku kenapa gitu-gitu, nanya-nanya gitu.
Terus ya aku bilang salah skincare gitu. Terus dia mungkin punya klinik, jadi aku dikasih kartu nama itu. Alhamdulillah beliau baik banget, aku terima kasih banget sama beliau. Aku belum sempat ke sana. Cuma itu yang paling memorable juga sih, maksudnya aku cuma ngebantu beliau untuk SPT, tapi beliau sebegitunya gitu sama aku gitu ya. Alhamdulillah sampai dikasih, katanya nanti Mbak kesini aja ke klinik gitu, gratis buat Mbak gitu. Makasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Terus teman-teman kan banyak yang bilang tuh orang-orang pajak pada galak-galak. Ternyata tuh ada yang juga yang baik, Kakak. Oh, benar enggak semuanya tantruman ya. Iya, tantruman. Semuanya wajib pajak baik-baik, ada yang baik juga. Nah Kak, kan pastinya kalau jadi relawan pajak itu ketemu banyak orang ya Kak, dengan berbagai karakternya. Nah, gimana sih cara Kakak nyikapin misalkan ketemu wajib pajak yang suka bikin panik atau mungkin baper gitu? Kalau aku orangnya cuek ya, maksudnya nggak terlalu kepikiran sama yang kayak gitu-gitu ya. Aku menjalani tugas aku yang emang harus membantu wajib pajak itu ya. Terus juga dapat apa ya, bisa belajar juga, maksudnya melatih diri sendiri juga ya. Aku nggak terlalu pikirin itu sih. Cuma kalau emang lagi, kadang servernya juga lumayan melatih kesabaran, jadi kadang kalau misalkan ada wajib pajak yang seperti itu, biasanya aku bilang ke, kan ada apa ya, ada pegawai juga di situ satu ya, nggak mungkin relawan doang di KPP sendiri jalan gitu. Kadang aku sampein ke beliau sih yang piket pada saat itu gitu. Tapi itu selama jadi relawan pajak ya Kak, tantangan terbesar apa sih yang pernah Kak Syifa alami gitu? Tantangan terbesarnya itu ya kadang suka lupa ya. Lupa. Aku juga sih Kak, aku balik terus kalau lupa. Benar ya, kayak ini kemarin gimana ya caranya gitu. Terus ya server itu yang pertama ya, yang kedua servernya kadang kalau lagi rame itu kadang suka down kan. Terus banyak yang protes apa segala macam gitu ya. Paling kalau kayak gitu ya cuma bisa bilang ke pegawainya, minta tolong Pak. Minta tolong gitu doang. Tapi dibantu sama senior kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Ada yang backup sih cuma kalau tuh. Berarti kita nggak dilepas gitu aja ya? Benar nggak dilepas. Di sana juga ada yang membimbing juga sih. Cuma kita memang nggak dikasih untuk melayani wajib pajak badan ya, karena wajib pajak badan kan dia lebih apa ya itu namanya, privasi ya, maksudnya lebih banyak yang harus nggak boleh orang lain tahu lah gitu, yang privasi. Jadi kita kebanyakan di sana itu dikasihnya itu orang pribadi. Orang pribadi kebanyakan melayaninya. Tapi kan tadi kan Kak Syifa bilang kok Kak udah pernah nemuin senior yang baik ya. Nah, aku nanya nih, pernah nggak sih Kak temu senior yang galak gitu? ada. Pasti ada. Cuma ya udah gitu, dijalanin aja sih, karena aku nggak terlalu pikir itu, kan aku pengen dapetin ilmunya juga dari sana ya, maksudnya nggak usah terlalu gimana sih aku. Boleh dong kasih satu pesan buat sobat posku di luar sana yang mungkin ingin ikutan juga jadi relawan pajak seperti Kakak? Satu pesan. Yang pertama sih keingintahuan ya. Pasti keingintahuan, terus keinginan belajar, keinginan berkembang gitu pasti. Terus jangan terlalu merasa kamu tuh udah hebat gitu, udah bisa, udah bisa segala-galanya, udah ilmu gue udah banyak nih, nggak usah lah gue nyari ini. Kadang tuh ilmu kita tuh dipendem gitu ya, pun nggak bisa jadi apa-apa gitu, nggak bisa ngebantu orang gitu. Harus harus dieksplor juga, harus dikembangin juga, harus bermanfaat juga buat orang gitu. Karena ngebantu wajib pajak itu kan pasti ada poin plusnya juga ke diri kita sendiri, ilmu kita jadi nambah, terus orang lain juga senang gitu dibantu kadang gitu. Terus intinya kita tuh nggak boleh puas diri ya, betul kita bisa gitu, harus explore terus ya. Betul jangan merasa puas. Wah, gokil banget tadi sih Kak obrolan kita hari ini, dari yang awalnya pembahasannya berat banget tentang pajak, tapi
lama-kelamaan dibahas dengan seru dan santai itu dan enjoy banget. Ya, dan jujur aku jadi lebih melek pajak sekarang. Terima kasih banyak buat Kak Siva Iya, yang Kak udah Siva. mau sharing-sharing cerita dan Terima kasih pengalamannya. juga. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalkan kalian mau jadi lawan pajak itu bisa dapat informasi dimanapun ya Kak, dari di ketua kelas maupun di sosmed. Ya, kalau sekarang udah ada Instagramnya, Iya, Instagramnya. Komunitas Renjani. Kalian bisa follow di situ, nanti di situ dapat info pembukaan Renjani gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu tentang kepo banget tentang uang pajak, bisa langsung chat Kak Sifanya kali ya Kak. boleh. Nomornya nggak kerak gue ini. Boleh. maaf ya. Ya, boleh. Intinya untuk teman-teman semua yang mau menjadi relawan pajak bisa dicek di IG Renjani ya Kak. Betul bisa. Sekarang udah Jadi ada. relawan pajak itu seru banget teman-teman. Bukan cuma dapat pengalaman baru, pastinya relasi baru juga. Nah, buat teman-teman yang udah dengerin, jangan lupa jadi warga negara yang baik. Itu salah satunya dengan taat pajak. Betul. Orang bijak, Taat pajak. Oke, segitu aja episode hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang sudah Kak Siva sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like comment, and subscribe YouTube Himaku. Dan juga nyalahin lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru konten dari Himaku. Nah, sampai ketemu di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. See you next time.